Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung Abang, Mbak, dan Noneh semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat nikmat, karunia, serta izinnya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama masih dapat mencari ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Abang, Mbak, None semuanya, terutama kepada pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bu Rika. Selamat malam, Bu Rika. Ya, malam. Jadi di LLC ini Bapak Ibu, panggilan Bapak Ibu ini kita ubah ya menjadi Abang, Kakak, Mbak, None, dan semacamnya agar lebih akrab ya, tidak terbatas oleh umur. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal dan saya akan menjadi moderator pada LLC Talks malam hari ini dengan topik malam ini yaitu The Power of Growth Mindset. Jadi saya bacakan briefnya sedikit ya. Menurut Dr. Carol S. Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, terdapat dua pola pikir manusia, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Kedua istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success. Dan di dalam buku tersebut, Dweck menjelaskan bahwa growth mindset merupakan salah satu kunci bagi individu untuk meraih kesuksesan. Orang yang memiliki growth mindset cenderung untuk selalu berkembang. Mereka fokus untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan pemikirannya dengan kerja keras. Growth mindset harus dibarengi dengan pola pikir positif. Hal ini akan membantu Bapak Ibu, Abang Kakak untuk terus berkembang. Ya, ya, bincang-bincang santai kita pada malam hari ini akan dipaparkan, akan di-share oleh Bu Rika Rostikawati, SPD CET. Selanjutnya saya izin nih memperkenalkan profil singkat dari Bu Rika. Iya, nama lengkapnya Ibu Haji Rika Rostikawati, SPD CET, Bu ya. Beliau memiliki pengalaman kerja di berbagai PT nih banyak. Pertama ada PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, ada PT Mitra Pendawa Santosa, PT Vista Turistama Transport Lembang Bandung, Manager of PS, PT Matrix, PT DK Marketing Research Jakarta Selatan, dan lain-lain. Dan profesinya saat ini beliau adalah profesional terapis, juga profesional trainer di Cipta Selaras Sinergi di Geraha Naivos Depok. Beliau juga seorang coach, seorang mentor, dan seorang mitra bisnis di PT Best, Duta Wakaf Al-Quran untuk para santri tahfiz Al-Quran di Pondok 2 Pesantren, insya Allah. Ya, jadi begitu profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilahkan kepada Karika untuk memulai sharingnya. Oke, terima kasih Bang Iqbal paparannya. Kita mulai. Ya, slide pertama mungkin ditampilkan untuk judul. Ya. Ya, assalamualaikum Abang, Kakak, Adik. Karena kita ciri khas di LSC Talk ini adalah memanggil dengan Abang, Kakak ya. Biar terasa muda terus ya. Iya. Tapi ini kita awali dengan Bismillah ya. Kita mulai. Sebenarnya saya sama-sama ya ingin berbagi. Jadi bukan saya lebih tahu atau lebih pintar, tapi kita di sini kita berbincang santai ya, Bang Iqbal. Bincang bagaimana saya membawakan nanti dengan the power of the growth mindset. Bagaimana pola pikir yang berkembang seperti itu. Karena dalam menghadapi pandemi ini pola pikir kita itu sangat dibutuhkan ya, bagaimana menyikapi kondisi sekarang ini. Ya, silakan untuk slide berikutnya.
Nah, pengertian dari growth mindset itu mungkin sudah banyak yang tahu ya. Adalah pola pikir seseorang memahami bahwa kemampuan atau bakat yang sejak kecil itu adalah modal awal ya, permulaan. Nanti bisa dikembangkan dengan pola pikir dengan usaha dan kerja keras. Silakan untuk slide berikutnya. Mohon maaf nanti ini karena cukup banyak slide, jadi nggak terlalu lama ya. Mereka percaya bahwa kemampuan dan bakat itu untuk sosok seorang growth mindset itu bisa terus berkembang dengan mereka bekerja keras dengan niat yang kuat dan kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu akan memberikan sesuatu perkembangan dalam pola pikir seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, manfaat sendiri dari pola pikir yang berkembang ini adalah membantu kita untuk melihat masalah sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai suatu hal yang membuat kita jadi jadi lemah, jadi sesuatunya menjadi hambatan. Justru ini di manfaat di Grow Mindset itu bagaimana yang memiliki tantangan itu ada suatu motivasi untuk lebih bisa maju lagi, untuk belajar lagi. Seperti itu. Silakan selanjutnya. Nah, permasalahan di seorang sosok grow mindset itu muncul untuk mendapatkan sesuatu, mengasah pikirannya, bagaimana mencarikan solusi. Jadi permasalahan itu bukan sesuatu yang menjadikan suatu hambatan atau sesuatu rintangan, sesuatu yang dihindari, tapi disinilah muncul sosok bagaimana seorang grow mindset itu mencari solusinya. Mereka tidak akan diam, terus belajar mencari masalah apa yang bisa melakukan hal yang terbaik lagi. Silakan Mas Iqbal. Nah, ada ciri-ciri atau karakteristik dari sosok seorang grow mindset. Ya, ada beberapa hal. Satu adalah memiliki tujuan yang jelas. Kenapa memiliki tujuan jelas? Seorang grow mindset itu dia punya visi atau tujuan hidup yang jelas karena dia sudah memikirkan bagaimana untuk mencapai tujuan ini, kapan yang diharapkannya, apa potensi dalam dirinya, apa yang harus dilengkapi, kekurangannya atau jadi dia akan terus melihat bagaimana meraih tujuan itu atau impian itu. Jadi apapun hambatannya itu tidak menjadi suatu patokan bahwa dia harus mengalihkan impiannya ke hal yang lain. Seperti itu. Itu silakan keduanya. Seorang grow mindset, pola pikir yang berkembang, itu senang bekerja keras. Bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas untuk mencapai tujuannya. Jadi tidak ada hal yang menjadi penghambat atau menjadi tujuannya itu jadi menciut gitu. Tapi dia akan terus melakukan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus seharusnya untuk mencapai tujuannya itu. Jadi terus berkembang seperti itu. Ya, next. Nah, yang jadi tolak ukur dari seorang grow mindset adalah belajar. Itu menjadikan suatu passion seumur hidupnya. Nah, dia nggak akan lelah untuk belajar dan belajar. Belajar tidak harus dari satu formil ya, satu universitas atau sekolah, tapi seorang grow mindset itu akan belajar dari berbagai hal. Dia akan mengeksplor berbagai banyak hal untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru, untuk mengasah bakat keterampilannya menjadi lebih baik lagi, lebih terampil lagi, dan ukurannya adalah dia akan berbagai hal, belajar terus dan tidak akan berhenti seperti itu. Jadi menjadikan passion seumur hidup. Oke, yang keempat. Nah, kegagalan bagi sosok grow mindset itu berbeda dengan yang fixed mindset. Justru kegagalan ini yang tidak akan menjadikan hambatan atau berhentinya tujuan, tapi ini merupakan sebuah tantangan untuk dirinya. Bahwa ada yang harus dirubah, ada yang harus diperbaiki, jadi termotivasi. Jadi motivasi, bukan kegagalan itu menjadikan lemah untuk yang di luar grow mindset, yaitu fixed mindset.
Jadi bukan suatu hambatan atau rintangan, tapi justru kegagalan ini ada motivasi bagaimana untuk mendapatkan tujuan itu dengan cara baru, dengan menambah ilmu baru, skill baru. Nah, seperti itu. Ya, silakan nomor 5. Di sini ada juga selain karakteristik ciri-ciri yang tadi, ada kelebihan dari sosok pribadi seorang yang memiliki growth mindset. Yaitu, silakan. Nah, orangnya itu tidak mudah menyerah. Orangnya tuh gigih, kuat. Semakin ditekan, semakin penasaran. Bagaimana dia harus bekerja lebih baik. Jadi orangnya akan terus mencari solusi. Dia akan belajar dan belajar lagi. Dia akan menjadikan sosok yang sukses itu menjadi inspirasi. Kenapa saya bisa, kenapa dia bisa, kenapa tidak bisa. Jadi akan lebih tekun, akan menjadikan suatu rintangan itu motivasi dirinya lebih kuat. Seperti itu. Jadi nggak ada kata never give up atau saya menyerah, tidak ada untuk sosok growth mindset. Ya, oke. Nah, sosok growth mindset adalah dia akan mau belajar terus dari kesalahan, dari kegagalannya, dan semakin dia merasa itu ada kesalahan, kegagalan, dia akan terus belajar. Oh, mana yang harus diperbaiki, mana harus ditingkatkan skillnya, apa yang strategi barunya. Itu ada disampaikan oleh Bang Chandra, seorang pebisnis dan motivasi, bahwa orang sukses adalah tidak berhenti untuk belajar. Dan orang bijak tidak akan menyalahkan kesalahan. Seperti itu. Ya, terus silakan. Seorang growth mindset yang pola pikirnya berkembang untuk tumbuh terus berkembang, itu menerima kritikan adalah jadikan suatu motivasi, suatu hal yang membuat dirinya bergairah, semangat. Bagaimana kritikan itu akan membangun pribadinya lebih baik lagi, akan membangun semangatnya untuk mendapatkan atau meraih tujuannya, seperti itu. Jadi bukan kritikan menjadi suatu melemahkan dirinya, tapi itu akan membangun jiwanya, seperti itu. Kita nanti lihat ada orang sukses justru dari kritikan. Kritikan itu masukan yang hal-hal yang memperbaiki dirinya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sosok seorang growth mindset itu luar biasa. Dia mau menerima dirinya apa adanya. Jadi saat dia menerima kegagalan, itu ada melakukan proses hidupnya yang dia cerita. Jadi kegagalan itu dia akan berdamai dengan diri sendiri. Jadi tidak menyalahkan apapun kenapa hasilnya begini, terus tidak tercapai, tapi dia akan melihat bagaimana dirinya itu berdamai dan harus memperbaiki diri, harus belajar lebih giat lagi, harus bekerja keras, harus bekerja cerdas, harus tuntas, harus ikhlas. Jadi dia akan berdamai dengan diri untuk memperbaiki diri. Seperti itu, silakan. Nah, sosok seorang growth mindset adalah sosok yang sangat menghargai kerja keras. Jadi kerja keras inilah yang akan nanti menciptakan saat meraih kesuksesan, itu merasakan bagaimana nikmatnya ya setelah kita masukkan dengan kerja keras. Bahwa sesuatunya tidak didapatkan dengan mudah, tapi akan selalu bekerja dan bekerja, memperbaiki diri, meningkatkan skill, melatih keterampilan lebih baru, belajar lagi, seperti itu. Jadi akan melihat terus belajar dari sosok orang yang sukses, dia terus akan belajar apa itu dari lingkungan atau dari seseorang yang menurutnya itu akan memberikan suatu effort positif atau apapun. Banyak hal mengeksplor dirinya ke banyak hal untuk belajar. Oke? Nah, ini ada perbedaan antara growth mindset dengan fixed mindset. Seorang yang fixed mindset adalah pola pikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah pasti, sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi ini udah bawaan saya passionnya bukan di bidang itu, tapi dia memposisikan diri bahwa semua yang dia skillnya atau kalimatnya itu adalah dari bawaan, gitu seperti itu. Nah,
beda lagi dengan yang mindset bahwa bakat, kemampuan itu adalah bawaan yang bisa dirubah, dikembangkan. Jadi Ghost itu percaya memang ada bawaan dari alam, dari sejak kecil, tapi tidak harus tetap seperti itu. Seorang yang berpola pikir growth mindset itu segalanya masih bisa berkembang atau berubah dengan bekerja keras, belajar terus, ya mau melatih keterampilan, mengikuti segala bidang training atau apapun yang bisa menjadikan skillnya lebih terampil, kemampuannya lebih berkembang seperti itu. Jadi tidak ada kata itu adalah sudah tidak dirubah, tapi seorang muslim akan selalu belajar dan meningkatkan dirinya seperti itu. Ya. Nah, ini yang perbedaan signifikan. Seorang fixed mindset tidak bisa secara potensi tidak bisa dilatih. Tapi justru untuk growth mindset bisa dilatih. Kritik menurut yang fixed mindset itu ancaman gitu. Dia tidak suka seperti itu. Tapi justru yang growth mindset itu perbaikan untuk meningkatkan diri. Jadi malah sangat berterima kasih dikritik. Bahwa dia ada sesuatu yang harus ditingkatkan. Nah, untuk kesuksesan orang lain, biasanya yang merasa, wah pantas aja itu sukses ya. Dia ada perasaan dengki, iri. Jadi dia merasa ada sesuatu yang memaafkan dirinya itu sukses karena begini-begini. Justru tapi untuk orang yang growth mindset itu terinspirasi. Orang itu bisa sukses, kenapa saya nggak bisa sukses? Dia akan mencari tahu, akan mencari pengalaman dari bisa sukses seperti itu, dan dia akan belajar dan belajar. Jadi terinspirasi bukan malah menjadikan sesuatu iri seperti itu. Effort untuk segala waktu kerja kerasnya itu, kalau seseorang yang fitnessnya itu merasa apa yang kalau tidak berhasil ya sia-sia aja. Jadi dia akan menyalahkan kondisi. Tapi seorang growth mindset itu effort itu menggunakan proses menuju sukses. Dia akan keluar dari sesuatu zona nyamannya. Dia akan melakukan apapun, waktunya, kerja kerasnya, pikirannya, itu sudah siap untuk melakukan hal yang terbaik untuk mencapai tujuan. Tantangan untuk yang fixed mindset itu adalah ancaman. Dia nggak suka tantangan. Dia maunya dengan di zona nyaman. Tidak mau sesuatunya yang tidak nyaman buat menurut diri sendiri. Tapi tantangan untuk orang mindset itu proses naik ke level. Seolah dari satu tangga ke tangga berikutnya. Jadi bagaimana dia berpikir untuk melewati semua tantangan bisa ke level atas lagi untuk mencapai apa yang tujuan seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi sangat signifikan sekali. Ya, silakan selanjutnya. Nah, bagaimana kita untuk melatih growth mindset kita? Oke, lanjut. Nah, seperti yang ditulis oleh sosok Carol Dweck memperkenalkan istilah the object, kekuatan nyaris. Jadi di sini ada pola bahasa bagaimana saat tidak berhasil, yang ada seorang siswa tidak lulus dan karena nilainya kurang bagus, di label tidak lulus, tapi diganti dengan bahasa nyaris lulus. Gitu. Itu perbedaannya bahasa dari orang yang melakukan fixed mindset dengan growth mindset. Jadi perbedaannya sangat mempengaruhi ke pola pikir. Gitu. Nah, kalau kebanyakan tidak lulus, bagaimana kita menanyakan orang tua perasaannya? Bagaimana perasaan siswa yang dinilainya demikian seperti itu? Nah, sedangkan kita sendiri atau Anda mau belajar lebih giat lagi. So, ketika gagal, janganlah kita mengatakan saya gagal, tapi saya nyaris berhasil. Nah, dari nyaris berhasil, kita mencapai untuk keberhasilan. Kalau saya gagal, dia akan berhenti. Jadi tidak ada kata sesuatu yang memotivasi untuk bisa berusaha lebih baik lagi
berusaha untuk mengejar tujuannya, tapi dia akan menyerah dengan pola seperti ini. Silakan Mas Bang Iqbal, lanjut. Jadi kita menggunakan bahasa yang membuat kita dalam menghadapi masalah kegagalan itu dirubah jadi satu kata motivasi ya. Jadi ketika yang salah itu adalah diri kita ataupun bawahan maupun anak kita sendiri. Jadi kalau Anda mulai merasakan menggunakan gaya bahasa fixed mindset, cobalah kita jaga sendiri ya kawan kita. Stop, kondisinya enggak separah itu. Jadi jangan kita excuse dengan sendiri, tapi bagaimana kita menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menganggap kondisi sudah fatal, tidak akan memperbaiki keadaan. Tapi pikirkanlah langkah selanjutnya masih bisa dilakukan. Masih ada solusi lain, masih ada jalan seperti itu. Jadi kita dengan pola berpikir untuk growth set selalu ada jalan, selalu ada solusi. Pola pikirnya terus tumbuh dan berkembang. Oke, lanjut. Kita bayangkan orang-orang dengan growth mindset yang luar biasa, yang Anda kenal, itu akan memberikan vibrasi yang energi positifnya akan menular kepada kita. Kita bayangkan orang sukses, pola pikir gitu. Kita akan melakukan hal-hal positif seperti itu. Nah, kalau mereka berada dalam situasi ataupun masalah, apa yang Anda hadapi, saatlah kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka yang berpikiran growth mindset. Imajinasi itu bisa membantu untuk menjadi pribadi yang growth mindset, yang terus berkembang dan bertumbuh. Seperti itu. Oke. Nah, mulai sekarang, ayo kembangkan growth mindset dalam diri kita semua saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Saat kondisi sekarang, mungkin banyak orang yang istilahnya kehilangan pekerjaan, bisnisnya terpuruk, gitu, macam-macam yang tidak nyaman. Jadikanlah ini sesuatu pola pikir yang terus tumbuh berkembang. Bagaimana kita belajar dan belajar terus, bagaimana kita mengerti solusinya, bagaimana kita untuk meraih tujuan kita ke depan. Jadi tidak pernah berhenti untuk memperbaiki diri, meningkatkan skill kita, keterampilan kita, apapun akan terus tumbuh dan berkembang dengan pola pikir growth mindset. Oke, lanjut. Nah, dari sini kita akan hubungan dengan aplikasi dengan EFT dari growth mindset. Oke. Nah, kita sudah tahu dari EFT itu adalah salah satu terapi yang EFT, ya mungkin di sini ada yang sudah tahu, sudah malah mungkin sudah ikut trainingnya, mungkin ada yang juga kalau yang belum, mungkin akan saya jelaskan sepintas karena nanti ada satu trainingnya juga. Bagaimana EFT itu adalah satu terapi dengan dari emotional freedom technique. Nah, EFT itu apa? Itu serangkaian metode atau tools yang berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan atau menyelaraskan individu dari gangguan atau masalah emosional dan fisik gitu. Nah, Gary Gregg sang founder mengatakan, sang founder EFT mengatakan bahwa EFT adalah sebagai akupuntur plus. Nah, manfaat terapi ini adalah untuk meredakan stres, untuk dari rasa kecemasan, takut, khawatir, sehingga mampu menurunkan kadar hormon kortisol dan mengembalikan ke suasana hati yang lebih nyaman, lebih riang, lebih bahagia, dan lebih semangat. Sehingga hal ini mudah untuk menjadikan pola pikir kita berkembang dan bertumbuh terus. Gitu. Oke, itu Bang Iqbal, apakah kita akan dengan praktek EFT atau ada sesi bertanya dulu baiknya? Gimana? Kita mungkin yang praktek EFT-nya di ujung aja kali ya. Ya, dari materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh ya, bisa kita tanya jawab dulu ya sebentar. Ya. Stop share.
Baik, terima kasih atas pemaparannya, Bu Rika, Kak Rika. Nah sekarang untuk Abang, Mbak Noneh yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau bisa diketik lewat kolom chat pada Ya, Zoom. kita diskusi ya. Ya, kita coba, kita Mungkin buka ada yang ruang diskusi. menambahkan atau dari pengalaman ya, Bang Iqbal. Iya, kakak abang yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau boleh juga raise hand, silahkan. Atau ada pengalaman tentang pola pikir ini, silahkan kita berbagi di sini ya. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dengan ini kita kan hanya berbincang-bincang ya Bang Iqbal, kita berbincang dengan ilmu bagaimana kita dengan pola pikir berkembang ini. Pola pikir growth mindset dan fixed mindset, betul. Karena dalam kondisi ini orang banyak yang menyerah juga ya, banyak menyalahkan kondisi, banyak mengeluhnya gitu. Pasien-pasien saya tuh ya rata-rata mengeluh dengan kondisi. Ya, kita nggak bisa menghadapi kondisi ini dengan mengeluh, tapi bagaimana kita solusi, bagaimana kita mengembangkan diri supaya bisa hidup ini bisa dinikmati dan disyukurin. Itu seperti itu. Ini yang pertama ada Abang UU Sugandi yang tadi nih Abang UU Sugandi izin bertanya. Mungkin saya buka, sudah bisa? Ya. Bang UU Sugandi sudah bisa open mikrofonnya ya? Atau bisa lewat kolom chat. Bang UU Sugandi. Nah, ya. Ya, Bang mau izin bertanya. Silakan. Ini kalau dari posisi yang fixed mindset ingin dirubah menjadi growth mindset, kiatnya seperti apa, Bu? Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaan, bagus sekali Pak Us ya. Oke, saya Bang Iqbal, saya siap ya. Silakan Kak Rika, yang dijawab. Jadi pola pikir fixed mindset ke growth mindset itu tentunya harus ada niat ya, niat yang kuat dari dirinya untuk merubah. Jadi dia jangan pola pikirnya bahwa saya sudah terjadi ya, saya bakat saya begini, kemampuan saya begini. Dia tidak lihat berkembang. Nah, bagaimana caranya untuk dia jadi berpikir positif ya? Nah, karena growth mindset itu harus diiringi dengan pola pikir positif juga. Jadi mulailah dengan informasi. Jadi dapatkan informasi yang lebih positif di kesehariannya, apakah itu media sosial, lingkungan keluarganya, lingkungan pertemanannya, apapun seperti itu, dia melihat sisi positifnya. Jadi rubahlah informasi-informasi yang membuat dia jadi cemas, membuat dia bahwa sesuatunya tidak berubah menjadi sesuatu hal yang positif, memberikan semangat. Jadi dari informasi. Terus keduanya, dia harus melihat juga sikap bahwa ini kondisi ini itu akan bisa dilalui dengan kerja keras, dengan siap belajar, dan dengan ikhlas. Jadi menerima apa kondisi yang sekarang dia memblok ya. Jadi itu mental block gitu. Nanti kita di ujung belajar bagaimana terapi EFT menghilangkan mental block atau kecemasan seperti itu. Jadi ada niat kuat dulu untuk berubah, bahwa semua pola pikir apa keyakinan itu bisa dikembangkan. Terus dari informasi dari lingkungan juga dia banyak berinteraksi dengan orang-orang yang berpikir positif, yang orang sukses, apakah itu dari buku, apakah itu dari media sosial, kan di YouTube banyak tuh orang mencapai kesuksesan. Itu dia belajar sehingga ada timbul inspirasi ke dirinya untuk mau belajar lagi. Dia ada keinginan, oh ternyata hanya dengan diam, mengeluh, dengan tidak ngapa-ngapain, itu tidak akan terjadi sesuatu. Tapi dengan pola pikir dia terus berkembang dan bertumbuh, itu akan memperbaiki dirinya lebih baik lagi, lebih semangat, mempunyai tujuan hidup. Jadi salah satu juga dia dalam hidup ini punya tujuan apa, misinya kayak gimana, melakukan harus apa yang akan dicapai, berapa lama. Jadi dia harus jelas juga dengan tujuan hidup. Nah, mungkin itu Pak Uus salah satunya untuk bisa berkembang. Jadi berinteraksi dengan orang. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa membantu ya.
Terima kasih, insya Allah. Iya, terima Ya, kasih Abang Uus ya, Abang Uus juga nih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cerah Iskra Dono. Terima kasih Bu Rika. Mau tanya gimana supaya kita bisa growth mindset secara konsisten. Gimana juga cara move on jika kita dalam keadaan jatuh terpuruk. Thanks. Seperti itu. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya? Cerah Iskra Dono. Cerah Iskandono. Wah, bagus ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk konsisten ya dengan grow mindset seperti itu. Jadi untuk merubah awalnya kita jangan terlalu fokus di masalah. Kita menyesali, kita menangisi, kita merasa masalah itu semakin membebani, semakin tertekan. Tapi kita coba melihat bagaimana jalan keluar atau solusinya ini. Gimana untuk bisa melihat ada jalan solusi? Kita ada keinginan kuat untuk kita berubah gitu. Kan banyak di sekarang dalam kondisi pandemi ini ada orang terpuruk, ada orang juga yang sukses gitu. Nah, kita belajar bagaimana individu yang mulai berkembang. Jadi berubahlah pola pikir kita, jangan fokus ke masalah atau kegagalan kita. Tapi kita terus untuk tumbuh, itu kita belajar banyak hal gitu. Kita mengeksplor banyak hal ke berbagai hal. Sehingga ada peningkatan diri dari kita. Kalau kita sudah merasakan ya ada semangat, kita ada keinginan untuk lebih baik, itu tidak akan terbendung untuk terus belajar dan belajar gitu. Tanpa mengenal usia ya. Saya juga banyak diinikan dengan teman-teman udah usia 60, capek-capek belajar kok, training terus gitu. Padahal saya merasa bahwa diri saya aja masih banyak kekurangan ilmu. Jadi untuk merubah jadi konsisten seorang guru adalah haus belajar. Jadi kita terus berkembang, bertumbuh dengan belajar berbagai hal. Jangan melihat sisi kegagalannya, jangan melihat fokus di kesalahannya. Tapi fokuslah untuk memperbaiki lebih baik lagi. Seperti itu mungkin. Jadi karena untuk belajar terus itu satu passion. Jadi terus menerus untuk meningkatkan diri, untuk berkembang lebih baik lagi. Mencapai harapan tujuan kita. Yang jelas kita kalau udah punya tujuan yang jelas, kapan kita mau dicapainya, dengan cara bagaimana, itu ada keinginan untuk terus belajar dan untuk melihat bahwa satu kegagalan itu bukan akhir dari kita mencapai tujuan, tapi itu proses. Sehingga saat orang sukses justru itu prosesnya itu yang nyaman waktu cerita. Saya terbentur-bentur, saya begini, tapi dia apa yang satu kuncinya? Tidak menyerah, dia terus melakukannya seperti itu. Itu mungkin bisa membantu. Ya, Bang Iqbal. Terima kasih, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Sularmi. Berapa persen mindset kita pola pikir yang kurang positif? Lalu bagaimana cara menghilangkan hal-hal yang kurang baik? Begitu. Ya. Gitu. Mungkin ya. Oke. Terima kasih Bu Sularmi. Jadi pola pikir di sini kan kalau yang kurang baik pasti negatif ya. Kalau pola pikir positif itu yang kita bisa diiringi, bisa jadi grow mindset, jadi tumbuh berkembang. Nah, bagaimana untuk merubah pola pikir yang negatif, yang jelek ke yang baik? Itu pertama, niat kita dulu yang kuat untuk merubah diri. Karena keyakinan itu nomor satu. Saya bisa untuk merubah diri. Kalau kita udah memblok mental block, nanti ada dengan praktek EFT ya bagaimana menghilangkan mental block kita seperti itu. Dari rasa keterpurukan, kecemasan, kegagalan, nanti di ujung pengakhir kita lakukan praktek EFT-nya. Jadi kita ini harus melihat, meyakini, berdamai dengan diri sendiri bahwa kegagalan itu adalah nyaris kita untuk lebih dekat ke keberhasilan. Jadi gimana untuk pola pikir positif? Ada sesuatu melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang positif. Kalau kita melihat sesuatu masalah kita, itu suatu hal yang mengancam, suatu rintangan, itu akan membelenggu alam bawah sadar kita, pola pikir kita untuk yang berkembang, tidak akan menemukan solusinya. Tapi akhirnya mengeksis diri, mungkin bukan bakat saya, mungkin bukan passion saya kan dilahirkan begini, saya latar belakang pendidikan saya gini, itu bukan bidang saya. Tapi sosok orang yang berpikir positif,
yang akhirnya di grow mindset, itu menjadikan pola pikirnya ingin berkembang. Jadi saya begini berarti saya harus merubah diri dong. Saya harus belajar, kalau saya misalnya ingin mencapai itu, saya belajar orang sukses yang sesuai dengan keinginan saya. Saya akan belajar dengan buku-buku positif, saya akan belajar dengan lingkungan yang lebih positif, saya akan beralih lingkungan saya ke orang-orang yang positif, bukan orang-orang yang hanya selama ini mengeluh, menceritakan hal-hal nasibnya, tapi akan berkembang, dia akan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai semangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu sangat menunjang untuk perbaikan diri juga. Lingkungan sangat mempengaruhi. Terus kita akan melihat bagaimana orang yang selalu berpikir fixed mindset adalah dari gaya bahasa. Dia orangnya tidak ada semangat, mudah menyerah, sesuatunya dia akan menyalahkan kondisi, akan menyalahkan apapun yang dia menurut dia itu salah gitu. Tapi orang yang mulai belajar berpikir positif itu akan sesuatu hal yang menjadikan sesuatu tujuannya belum tercapai, itu dia akan terus mencari bagaimana memperbaiki, bagaimana jalan keluar. Itu terus tumbuh dan dia akan berhenti itu belajar. Makanya passion dari Gomja itu udah berhenti belajar. Dia akan belajar selama napas masih gitu. Dan itu juga ada kan, selama kita punya napas, belajarlah terus. Kalau di Quran sampai ke negeri Cina istilahnya, belajar dan belajar. Karena itu untuk mengembangkan diri, untuk memperbaiki diri, baik di kemampuan, skill, atau ilmu kita, atau apapun, itu perubahan pribadi kita akan terlihat dari situ. Itu mungkin Bu Sularmi, nanti kita ada terapi EFT bagi menghilangkan ya, mental block. Terima kasih Kak, terima kasih juga pertanyaannya. Selanjutnya, banyak yang nanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nursai dari Karawang. Ya. Growth mindset apakah sama dengan thinking opposite atau thinking sebaliknya ketika kita sedang dalam kondisi yang negatif begitu, Bu Rika? Jadi apakah orang-orang growth mindset seperti itu? Dan ada tambahan, atau berpikir apa yang kita harapkan dan inginkan? Seperti itu pertanyaannya, Bu Rika. Kak Rika. Iya. Jadi dari pola pikir growth mindset ya, apakah dengan pola pikir, emang ini pola growth mindset pola pikir dari thinking ya, begitu. Cuman pola pikirnya kearahkan ke mana? Apakah ke arah, karena growth mindset itu akan diiringi pola pikir yang positif, bukan positif. Nah, dia sesuatu hal yang tidak nyaman itu tidak dijadikan suatu hal yang menjadi rintangan, hambatan, atau sesuatu yang menurut growth mindset itu hal-hal yang dia ingin mencapai satu tuh menjadi suatu benteng, tapi dia akan mendobraknya bagaimana hal-hal yang belum tercapai itu, kemudian itu proses. Jadi dia senang sama proses gitu, proses sama kerja keras. Nah, hasil dia akan melihat hasilnya itu seperti apa, karena dia kita melihat ya beberapa orang sukses itu, kita sangat menarik di acara apapun orang mencapai sukses dalam bidang apapun gitu, itu dia akan menceritakan bagaimana dari satu kegagalan sehingga mencapai. Nah, hal yang di pikirannya adalah dia nggak mau berhenti. Ini pasti bisa dilakukan, ini pasti harus dirubah. Jadi terus berpikir terus, dia mau kerja keras, berpikir kerja keras fisik, makanya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu kelebihan yang dimiliki oleh seorang growth mindset. Nah, kalau kita ingin menjadi pribadi seperti itu, satu adalah lingkungan. Lingkungan juga menunjang. Lingkungan kita beralih ke lingkungan yang lebih positif. Informasi kita lebih yang menyemangati kita, bukan yang melemahkan. Carilah yang positif-positif. Bagaimana orang bisa berkaya, bagaimana berkembang pada era seperti ini. Nah, kita bisa, orang itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Cuman kita mungkin harus lebih belajar, lebih semangat, lebih menyediakan waktu. Jadi kita harus juga berani resiko. Resikonya apa? Mungkin waktu kita akan lebih banyak untuk mencapai tujuan kita. Mungkin kita juga keluar dari zona nyaman, biasanya mungkin kumpul-kumpul, sampai sekarang kita harus kerja keras, harus melakukan sesuai target kita. Jadi dalam visinya dia juga harus punya tujuan dulu gitu, sehingga kalau orang hanya udah hidup saya kayak air aja mengalir, jadi nggak ada punya tujuannya, susah, tidak ada semangat. Tapi kalau orang punya tujuan, dan saya 1 tahun mau apa, saya sebulan mau apa gitu ya.
Terus apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pelajari? Apa keterampilan harus ditingkatkan? Itu pola pikir yang akan meningkat terus, akan berkembang dan bertumbuh. Itu seperti itu. Informasi, lingkungan, dan niat kita untuk merubah diri. Seperti itu. Ya. Iya, terima kasih Kak Rika. Jadi Masya Allah ya, jadi kita harus wajib kudu mesti punya growth mindset nih. Jadi kayak, nah, jadi cocok banget sama pertanyaan selanjutnya dari Kak Lina. Saya yakin Kak Lina Siswati. Sepertinya mindset ini harus ditanamkan sejak usia dini. Ya, benar ya Bu Rika ya, Kak Rika ya. Nah, pertanyaannya, peran orang tua untuk menanamkan, peran orang tua untuk menanamkan pemikiran positif sangat penting. Titik-titik mungkin pertanyaannya mengenai peran orang tua nih, apa yang orang tua bisa lakukan untuk menanamkan growth mindset. Begitu kali. Silakan. Alhamdulillah saya juga belajar parenting ya. Guru saya Pak Aris Asmajaya itu guru parenting saya. Saya belajar bagaimana parenting mendidik anak dengan bahasa cinta gitu. Jadi emang dari awal gitu ya, sejak anak-anak kan itu membentuk anak itu, apakah anak itu berpikir dewasa, berpikir mandiri, tidak manja, atau segala sesuatunya disediakan, sesuatunya mudah gitu ya, sehingga itu akan membentuk kepribadian lebih anak itu sampai dewasa akan membentuk karakter itu. Nah, juga dalam hal-hal orang tua ya, bagaimana menyikapi anak. Jadi anak itu bagaimana supaya ada rasa semangat, supaya ada untuk memperbaiki diri. Ini ada saya belajar bagaimana, ini contoh ya. Misalkan dalam satu keluarga nih lagi makan bareng misalnya ya. Ada anak perempuan mungkin sekitar usia 7 tahun ya. Saat selesai makan, kita belajar nih bagaimana parenting dengan bahasa untuk menumbuhkan semangat anak berbagi-bagi. Nah, saat makan selesai, si anak perempuan yang baru 7 tahun ini itu ingin membantu ibunya untuk mencuci piring. Dikumpulin tuh piring yang dia bisa mampu bawa. Saat dia jalan ke dapur, ada piring yang terjatuh, prank pecah. Nah, itu bisa kedengeran ada orang lagi masih kumpul ya, saudaranya, orang tuanya gitu. Nah, sekarang ibunya melihat bahwa anak itu saat jatuh piring di lantai bertebaran kayak gitu. Fokusnya gimana? Apakah fokus ke masalah piring jatuh atau fokus ke niat baik anak tersebut? Nah, dengan parenting bahasa cinta yang saya belajar juga, itu untuk mendidik anak punya semangat, itu fokuskanlah ke niat anak itu ingin membantu. Jadi peluk anak itu, oh enggak apa-apa nak, ini piringnya kita pungutin bareng-bareng. Ibu terima kasih nih sudah dibantu, udah mau cuci piring. Iya anak ibu hebat banget gitu ya. Kita dia kasih apresiasi anak itu. Nah, kita yakin pada saat yang kedua kali anak kita makan, anak itu dia akan semangat dan dia akan lebih berhati-hati. Jadi mutakhir, oh jadi saya tiap melangkah bawaannya harus sesuai dengan yang dia pegang gitu. Ada tumbuh semangat untuk memperbaiki diri. Tapi beda kalau ibunya fokusnya ke masalah. Gimana sih kamu? Dia marah-marahin anaknya sehingga anaknya tuh ketakutan. Dan itu lihat untuk acara kedua dia akan trauma untuk membantu ibunya membereskan. Karena dia takut dimarahin, takut salah lagi. Nah itu sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Anak berbuat salah, disalahin terus, dimarahin terus, tapi bukan dibangun bagaimana dia memperbaiki. Kita apresiasi segala niat baik anak itu insya Allah akan tumbuh berkembang, anak itu lebih positif berpikirnya. Nah itu mungkin nanti ada kalau ada jum-jum tentang parenting, insya Allah nanti catat nomor saya akan bagikan. Seperti itu. Jadi emang dari latar belakang anak itu juga mempengaruhi untuk pemikiran, pola pikir berkembang. Harus diperbaiki dulu trauma-traumanya tuh. Yang mulai dengan EFT. Oke. Baik, terima kasih Kak Rika. Mungkin sebelum masuk pertanyaan ada pernyataan nih dari Kak Nursai. Growth mindset ke anak adalah dengan reaksi kita ya Bu dalam menghadapi keadaan. Berarti benar seperti itu Kak Rika ya? Iya, betul. Jadi ekspresi ya. Jadi kenapa anak itu harus kita dengan bahasa cinta gitu? Karena anak itu kita bahasa cinta dengan pelukan,
dengan ekspresi muka kita gitu yang bahagia. Jadi kalau bisa tuh orang tua walaupun banyak masalah atau apa jangan diperlihatkan ke anak, apalagi lagi berantem gitu kan. Anak itu akan meredam alam bawah sadarnya, itu akan sampai ke besar gitu. Kenapa banyak orang ternyata trauma ini. Itu kita nggak bisa menyalahkan sosok seperti itu. Mungkin ada banyak orang yang berpikir fixed mindset karena pola pikir kehidupan sehari-hari dibentuk dengan nggak boleh begini, nggak boleh gini. Anak itu nggak berani untuk berkembang, nggak berani untuk ngambil sesuatu inisiatif karena dia merasa nanti kalau salah gimana dimarahin, kalau salah dimarahin. Itu akan membentuk jiwa anak itu tidak punya keberanian, tidak punya inisiatif gitu. Tapi ada anak yang luar biasa gitu. Kita lihat dulu lingkungan keluarganya seperti apa mendidiknya, di sekolahnya gimana, itu kan kelihatan perbedaannya gitu. Pokoknya kalau misalnya nanti ada dewasa, orang selalu mengeluh, menyalahkan diri sendiri, menilai orang itu salah, apalagi yang misalnya tidak sesuai dengan keinginan, akhirnya orang itu jahat, orang itu dia akan tidak bahagia seperti itu. Nanti juga ini akan diikuti dengan bersyukur, insya Allah Kamis saya bawakan materi bersyukur juga, bahagia dengan bersyukur. Ya. Baik, terima kasih dari Kak. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Dewa. Ya. Yang paling challenging dalam berpindah dari fixed mindset ke growth mindset adalah menjaga konsistensi. Ya. Lalu bagaimana nih caranya agar kita selalu berada pada track yang benar? Dan apa yang harus kita lakukan saat kita out of track? Karena faktor lingkungan yang kuat sehingga dapat mempengaruhi mindset kita. Jadi tantangannya dari lingkungan nih, seperti yang tadi Kak. Bagaimana Kak? Silakan. Ya, tadi ada persamaan ya, bagaimana konsistensi kita untuk selalu berpikir growth mindset. Tadi ada yang tanyakan. Tapi, nah, faktor lingkungan yang dia susah mungkin untuk growth mindset. Nah, balik lagi, lingkungan yang susah untuk dijadikan sesuatu, akan kita berpikir positif sehingga kita akan berkembang jadi growth mindset. Kita sendiri, keyakinan kita seperti apa? Kita menilai diri sendiri dulu, diri sendiri. Saya mau apa? Saya mau jadi apa? Gitu kan. Apakah saya akan mengalir begitu aja dengan lingkungan seperti itu? Nah, bagaimana dia terinspirasi untuk merubah pola pikirnya menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, punya tujuan yang jelas, dia harus memberanikan diri merubah sikapnya. Jadi merubah sikap itu dia kan sekarang ada HP ya. HP itu bisa jadi bumerang, bisa jadi suatu hal yang membuat kita lebih peningkatan diri, kepribadian kita kan banyak. Kita mau kita secara ibadah juga di situ ada, mau meningkatkan itu ada. Jadi jadikanlah kita misalnya kalau kita tidak agak susah berinteraksi, mungkin zaman masih PPKM atau pandemi kayak gini, kita bisa melihat dari media sosial yang positif. Kita cari yang positif. Atau ada buku-buku, kita berusaha belajar dari buku. Nanti itu secara tidak langsung kita berinteraksi kan bisa dengan kita ada training secara Zoom gitu kan, webinar, atau kita misalnya kita berinteraksi secara intens dengan orang-orang yang positif. Itu secara tidak langsung itu akan merubah diri kita, keyakinan kita. Wah, saya nggak mau jadi lingkungan seperti ini. Saya harus menjadi tampil lebih baik. Itu ada sesuatu greget gitu. Jadi kadang-kadang emang lingkungan udahlah kamu diem di rumah dalam kesini. Kayak saya udahlah udah tua mah nggak usah banyak belanja diem. Udah nanti pikiran juga beda. Tapi pun apa saya nggak mau seperti itu. Saya masih mau belajar terus. Sehingga apa? Aktivitas dari pola pikir kita, badan kita itu kan lebih sehat. Dengan kita berpikir positif, itu energi vibrasi ke dalam tubuh juga akan memberikan sesuatu positif. Ada rangsangan untuk semangat, ada energi vibrasinya yang lebih semangat lagi. Dibandingkan kita menyerah karena lingkungan begitu, kita udah selesai aja gitu. Tapi kita akan mendobrak. Kita punya tujuan hidup apa di sini? Passion kita apa nanti? Perlihatkan bahwa kita hidup ini akan meninggalkan sejarah yang terbaik. Kita akan menjadi suatu kebanggaan orang tua yang lebih baik. Kita menjadi sesuatu sosok panutan. Jadi punya satu tujuan dulu. Kita ingin apa? Dan hal yang kalau kita udah jelas, udah kita mencapai itu, apapun rintangan lingkungan atau apa itu tidak jadi pengaruh. Malah kita akan berusaha beralih ke lingkungan yang lebih positif. Karena itu akan membentuk. Kalau kita ingin belajar orang keterampilan, kita belajar keterampilan apa dengan orang yang sudah expert IT, ya baru dengan IT. Itu seperti itu. Banyak hal.
nanti malah kita sama kekurangan waktu kalau kita sudah terpikir mau belajar, aduh gimana memanage waktu seperti itu. Itu keyakinan diri sendiri mau berubah dulu, niat yang kuat. Itu. Insya Allah akan memberikan, karena kan di Quran kalau orang mau berubah kaumnya dulu. Allah itu memberikan kita, menciptakan kita makhluk yang terbaik diciptakannya. Kita percaya diri bahwa segala sesuatunya akan ada hasil yang baik. Gitu. Kita ikhtiar, kita doa, hasilkan Allah. Kalau kita belum tercapai, itu proses. Kalau kita belum tercapai, itu kita mendekat. Lebih ikhtiar lagi. Seperti itu. Sehingga kalau udah itu rasakan semua, itu enak aja menghadapi hidup. Kita tidak udah memesalahkan apa kata orang gitu. Tapi kalau kita punya tujuan hidup jelas dan itu adalah tujuan yang bagus, kita yakin aja mau. Seperti itu. Itu aja mungkin. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya. Ya Bang Iqbal. Bang Iqbal. Ya, Bang Iqbal. Bang Iqbal. Ya, barangkali ada yang lain. Bang Iqbal. Ada masih ada sepertinya. Sudah bisa ya? Maaf. Jaringan ya? Oh, iya, ya. Sudah ganti ke ke data. Ada. Selanjutnya ada apa? Abang Bastaman tadi. Kak Dewi Mulyani ada. Kenapa? Aisen. Oh, Kak Dewi Mulyani. Ya, mungkin bisa langsung di unmute. Kak Dewi bisa dibuka. Setelah itu Abang Bastaman. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Dewi ya. Silakan. Senang sekali ya berbincang-bincang tentang. Kita santai aja ya, sharing-sharing aja. Kita juga masih banyak belajar. Ya. Luar biasa. Growing mindset ya, artinya berkembangnya pemikiran dasar kita ya. Iya. Luar biasa. Artinya begini, manusia itu kan di dalam Islam dikatakan bahwa wal asri innal insana lafi ladina amanu bahwa kalau kita berdasarkan ayat itu bahwa manusia sesungguhnya adalah orang-orang yang dalam kerugian kita ini. Iya. Kecuali orang-orang yang senantiasa hidupnya growing. Artinya bertumbuh ya. Baru dikatakan adalah orang-orang yang laki. Orang laki tapi orang yang beruntung. Jadi kalau sekarang keadaan kita seperti ini, besok misalnya sama seperti ini, kita biasa. Tapi kalau keadaannya lebih baik, kita beruntung. Tapi kalau keadaannya kurang lebih baik dari kemarin, maka kita orang yang dikatakan bangkrut atau orang yang merugi ya. Betul Bu, setuju. Senang sekali ya bicara tentang growing mindset. Iya. Karena kalau dikatakan oleh Kak Rika tadi bahwa hidup ini harus ada challenge ya. Challenge itu tantangan. Jadi kalau orang-orang yang suka mendobrak challenge, dia pasti punya mindset manjada wajada kata orang. Iya. Kan kata orang yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Iya, kalau orang barat bilang dari suwi ya Kak ya. Iya, semakin ditekan semakin gitu kuat gigih gitu seperti itu. Gitu ya, never give up ya, nggak pernah menyerah ya, karena kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Jadi ini kan orang pasti ada. Cuman yang ingin saya tanyakan ini, tadi Kak Rika kan sudah panjang lebar ya membicarakan tentang growing mindset ya. Tapi saya pengen, kan saya juga punya cucu 6 ya, kan beda passion kan, masing-masing itu ada yang talentnya ini, ada yang istilahnya passionnya ini. Sedangkan kalau kita udah kumpul kan sebagai seorang yang lebih senior katakanlah, saya nggak mau dibilang tua ya, saya bilang senior supaya lebih qualified. Ya secara ini kalau biarpun kita udah cucunya banyak, kalau dibilang tua kayaknya saya nggak mau, saya bilang senior aja.
Iya, saya bilang aja 20 jalan, Bu. Nggak tahu yang lewatnya. Saya 20 jalan, Bu. Ingat umur, saya malah lupa. Karena usia kita sudah 70 ya. Tapi kalau dibilang tua tuh enggak ya. Iya. Kayaknya lebih baik senior dan dibilang tua ya, Bu. Usia senior gitu. Senior aja ya. Jadi Senior. yang lain kita bilang aja junior. Iya. Itu pola bahasa aja, Bu. Itu justru Iya. pola bahasa itu menentukan kita berpikir fixed mindset atau grow mindset. Itu dari pola bahasa. Iya. Dari gaya bahasa itu akan kita melihat, Bu, nanti oh ini fixed mindset, oh ini grow mindset gitu. Iya, tadi kan yang Kakak bilang, katakan Pak Iqbal tadi bilang apa sih konsistensinya. Iya. Saya boleh bukan bantu jawab, artinya mungkin ini pendapat saya, opini saya Iya. dulu ya, boleh nggak ngomong opini Boleh saya? silakan. Kita berbagi di sini. Menyalahkan juga Kita saya berbagi. welcome, ya. Alhamdulillah. Kalau Iya. misalnya Kak Rika mau menyalahkan juga saya welcome aja. Saya rasa Kita berterima kasih berbagi. discussion ya, kita discussion, kita di sini sharing, bukan berarti kita lebih pandai, tapi kita lebih banyak learning by doing gitu ya. Jadi kita belajar sambil mungkin pengalaman because why I think the experience is the best teacher gitu ya. Jadi mungkin Kak Rika bicara itu mungkin dari pengalaman Kak Rika, misalnya belajar dari parenting. Kalau saya mungkin pengalaman dari kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang grandma ya, menghadapi grandchildren. Jadi saya kadang-kadang harus seperti harus banyak ketawa, keep smiling, keep happy, keep bersyukur terus nih Ibu ya. Walaupun kita bete. Tapi tetap kita harus keep pokoknya keep silent kadang-kadang ya. Tadi mau nanya apa jadi lupa. Tadi masalah challenge ya. Masalah challenge saya bilang ya depend on person ya, artinya apakah seorang itu kan ada yang talentnya tuh pacemaker, pendobrak, ada juga yang orang itu follower gitu, artinya mengikut aja apa yang. Jadi kan setiap orang nggak sama, ada yang dia leadershipnya lebih kepemimpinannya lebih dominan, tapi ada orang yang leadershipnya resesif, artinya dia nggak terlalu dominan, tapi kan itu semua tergantung genetiknya. Kalau memang orang tuanya genetiknya dominan pemimpin, contohnya nih kayak Bung Karno, sekarang kan Bu Mega mungkin bisa begini karena ayahnya dulu leader, pemimpin. Jadi dia bisa jadi itu mungkin ada gennya kuat di tubuhnya kan gitu. Itu kan pengaruh juga itu. Jadi kalau gen itu termasuk yang bisa mempengaruhi Kak Rika kalau menurut pendapat saya. Tadi yang Kak Rika katakan masalah challenge ya. Ya kan? Tapi ada orang kalau dikasih challenge tuh nggak semuanya nerima loh Kak. Iya. Contohnya tergantung dari keyakinan dan pola pikir. Gitu. Ada yang orang nggak mau challenge karena pengen aman. Udah ada saya cukup segini, makan kumpul gitu kan, gitu kan saya cukup dengan ini. Tapi nggak ada keinginan untuk lebih baik. Gitu. Karena dia nggak mau keluar dari zona nyaman, Bu. Nggak mau bekerja keras. Sebetulnya semua itu bisa dicapai kalau orang punya keinginan kuat ya. Karena kan banjada dan banjada. Kata Allah kayak yang bersungguh itu akan terjadi ya. Jadi sesuatunya itu bukan bakat, Bu. Menurut aku sih, kalau menurut aku, boleh Kakak nggak apa-apa nyalain aku ya, ini menurut opini aku, kalau misalnya semua itu kembali ke gennya juga sih, benar, selain environment, selain lingkungan, tapi faktor gen sama faktor talent sama passion itu pengaruhnya kuat loh Kak, selain environment, selain lingkungan. Karena gen itu kan istilahnya faktor keturunan ya. Iya, itu bisa diinikan juga, dijadikan pertimbangan juga Kak. Oke, memang conscience boleh, keyakinan boleh dah, growing mindset boleh, tapi yang harus kita pahami juga adalah bahwa gen setiap orang tuh beda gitu. Jadi faktor gen juga menentukan growing mindset seseorang itu gitu. Selain lingkungan, menurut pendapat saya. Tapi saya mau tanyakan tadi adalah bagaimana kita seorang senior katakanlah untuk bisa kan bisa katakan 6 orang kan 6 karakter, 6 gen, karena dari orang tua mungkin dari ayahnya kan anak saya, misalnya ibunya kan orang lain, itu kan pengaruh ya. Itu bagaimana ya kita menerapkan sebagai seorang grandma kepada grandchildren itu untuk supaya kita itu bisa gitu di antara berbagai macam karakter itu kita tidak dianggap bahwa kita memilih yang satu ini atau yang ini, tapi jadi semuanya tuh
happy gitu, dengan fun, passion masing-masing ya, gitu ya, dengan how passion to masing-masing dengan bakat ya. how to give Yeah. them happiness together, fun learning together ya, in any situation with them. I think how can I solve about Iya. it? Bagaimana kita mengatasi hal ini kalau seandainya kita menghadapi Dengan orang ya, dengan berbagai karakter, itu. talent, passion, how to overcome, how to solve as a grandma to do it. Ini gimana nih? Iya. Mungkin Kak Rika bisa jawab, karena Kak Rika kan sering ikut parenting ya. Iya, insya Allah saya rutin ya. Iya. Jadi gini Bu Dwi, boleh saya ini jawab ya. Jadi dengan karakter yang 6 itu, kita juga harus punya ilmu, karena anak itu ada yang senangnya dengan visual. Jadi ada 3 karakter ya. Kalau anak itu suka visual, misalnya kalau dia cerita, dia selalu membayangkan menggambar itu loh, waktu di sana ada begini gambar itu, berarti anak itu visual. Jadi kita harus bahasa dengan visual supaya anak tuh bisa masuk gitu. Kita kasih gambar gitu. Iya. Jadi anak kan kita lihat tuh, anak tuh suka cerita tentang sesuatu gambaran ya. Ini gitu enak gitu. Nah, itu anak visual. Jadi kita harus cerita dengan ke anak tersebut, khusus adalah bagaimana dia menggambarkan sesuatu kondisi. Apakah itu mainan yang disukainya, itu seperti apa gitu. Kalau anaknya ada lagi yang tipenya auditory. Dia suka yang denger-denger, pasti anak itu suka seneng nyanyi, denger gitu satu yang indah. Kita harus mengajarkan dengan suara kita yang lembut, yang merdu seperti itu. Terus ada lagi dengan perasa. Nah, dengan perasaan berarti kita harus mengekspresikan bahagia kita. Anak itu akan melihat nih muka kita pada cara kita melakukan. Jadi Ibu nanti belajar bagaimana itu ada di neuroprogram linguistik ya. Bagaimana alam bawah sadar kita bagi tipe. Saya belajar juga ini personality plus, bagaimana orang dengan tipe yang dewasa ada linguistik, ada akustik seperti macam seperti itu penting Bu. Terus kita misalnya dari untuk kepribadian ya Bu ya, kita kadang-kadang bicara itu nggak nyambung. Yang satu ceritanya rinci banget ini gitu ya. Kita udah kesal aja, kita udah detail gitu ceritanya. Apa sih gitu intinya, kita udah kesel, udah waktunya nih waktu gitu. Itu orangnya detail Bu. Masih ada Bu. Itu dengan kita pertanyaan menentukan orang itu tipenya seperti apa. Ada moving toward, moving away gitu kan, seperti itu. Banyak lagi saya belajar juga seperti itu. Nah, kalau kitanya sendiri orangnya rinci dan tentang detail, orang to the point, apa sih nggak ngerti? Coba deh dari ulang lagi ini. Nah, itu kan nggak nyambung Bu. Bagaimana kita komunikasi kita bisa klik kalau kita memahami. Kadang-kadang orang berbicara itu ego sendiri. Orang harus paham. Itu yang sering slack gitu Bu. Nanti kalau kita udah memahami orang yang detail sama orang yang to the point, itu win-win solutionnya gimana? Kan itu agak sedikit gimana ya? Kita kan pengennya posisinya netral, tapi kalau kita ngadepin orang yang detail sama orang yang to the point, jadi kita ada sesuaikan Bu, sesuaikan bahan bicara kita, sesuaikan bahan bicara. Kalau orang yang detail, kita gambaran besarnya aja, intinya aja. Dia nggak bete gitu. Tapi kalau dia udah tidur, udah itu ngantuk aja. Tapi kalau orangnya rinci, ya kita harus siap Bu, ngerinci ini sejelas-jelasnya. Gitu gini, dia baru ngeh gitu. Dan kalau orang to the point Bu, kalau diajak dia cepat oke. Tapi kalau detail, dia akan mempertimbangkan. Nanti di jalannya gimana? Terus berbakannya gimana? Dia akan lama pertimbangannya. Seperti itu. Ada tipe-tipe gitu. Nanti seru lah Bu kalau kita belajar kepribadian. Nanti kita lebih enjoy berinteraksi, orang juga akan nyaman dengan kita, gitu seperti itu. Masih harus belajar terus growing mindset gimana Kak? Jadi kan tadi Kakak bilang ada orang yang to the point, ada yang detail, terus growing mindsetnya di bagian mananya itu? Itu kita kan pola pikir harus positif. Jadi kita udah mengarahkan, nih saya mau bicara apa dengan ini. Oh, berarti saya udah nyiapkan nih orang rinci ya. Berarti saya harus menyiapkan segala sesuatunya supaya orang itu paham, sehingga ketemu itu maksud kita udah klik. Nah, kalau kita masih ngambang gitu, orang itu udah mau nggak menghindar, nggak akan ada titik temu gitu. Kalau orang garis besarnya kita intinya aja Bu. Dia juga aduh kesal amat nih kan. Pernah kita gitu, orang cerita ngalor ngidul. Apa sih sebetulnya yang diinginkan? Itu banyak Bu, bikin bete. Jadi kalau kita kan malas lagi ketemu dia gitu. Akhirnya begitu Bu. Nah, pola pikir kita udah isinya udah pola pikir fix, nggak mau kita berubah. Bagaimana menghadapi orang. Itu salah satu pola pikir growth mindset adalah kita melihat sisi pribadi orang itu harus gimana. Jadi kita akan berubah. Kita akhirnya kalau kita udah kebiasaan, kita menjadi pola
menjadi sosok yang isinya tuh menyenangkan orang lain gitu. Kadang-kadang kan tuh bukan dia, Rika itu nggak pernah orang susah ya, bahagia aja hidupnya gitu, seperti itu. Akhirnya semuanya kayak kita karena kita udah isinya pola pikir kita udah berbeda gitu. Saya nggak ngefokus ke masalah, tapi bagaimana saya mencari jalan keluar. Saya mesti banyak buku, banyak ikut training masih Bu dengan usia 60 nih saya. Udah 60. Tapi masih ini. Ini jangan bilang umur kita senior. Iya, senior. Kita menang aja sih. Saya meyakinkan aja. Iya. Jadi belajar itu nggak berhenti untuk belajar. Oke, ini publik soalnya. Iya. Oke. Kak Rika kan tadi bicara tentang konsistensi. Kalau menurut saya, ini pendapat saya, tolong Kak Rika perbaiki aja. Konsistensi. Bagaimana kita harus bersikap konsistensi kan? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau untuk konsistensi ya kita fokus aja pada sesuatu yang kita ingin tuju. Jadi kita bisa konsisten, jangan kita membagi-bagi. Itu jawaban saya benar apa enggak kalau kayak gitu? Betul. Tujuannya harus jelas dulu, hidup kita apa tujuannya gitu. Ya apa ya? Iya, tujuan kita. Apa yang mau dicapai? Itu. Iya benar. Makasih, nanti kita ada proses. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya. Follow up. Senior. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Terima kasih juga. Oke, Bang, lanjut. Nanti jika ingin berbicara lebih lanjut bisa langsung komunikasi sama Rika nih. Selanjutnya ada Bang Bastaman. Tadi saya lihat ini angkat tangan. Gimana Bang Bastaman? Bisa. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Bang Bastaman ya. Kita mudah nih dipanggilnya Bang. Terima kasih Bang Iqbal. Dan saya happy banget dibilang abang ya, walaupun saya 82 tahun ini ya. Itu. Dan kebetulan ada cucu saya namanya juga Iqbal ya itu. Ya begini. Tapi ini kultur di di klub kita ya itu. Ya. Saya akan menyampaikan sedikit sharing, silakan, kemudian tanya dan juga ada permintaan. Pertama, terima kasih, saya bersyukur sekali malam ini bisa mendengarkan ceramah yang begitu bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Begini, saya setuju sekali Bu ya, itu niat itu adalah menentukan segalanya ya. Dan tentu saja niat itu kan motivasi katanya ya Bu ya. Iya, betul. Tanpa motivasi tidak akan ada perubahan ya. Iya. Nah, itu tentu saja timbulnya niat ini kalau saya pikir-pikir pengalaman saya ya, itu bisa saja datang dari luar ya, sering disebut eksternal. Tapi menurut saya rasanya yang lebih penting dari dalam Bu ya, itu. Betul, betul. Nah, saya mau tanya sama Ibu ya. Nah, itu dari dalam. Apakah atau bagaimana pandangan Ibu ya? Itu kesadaran akan potensi diri itu sangat menunjang motivasi dari dalam. Dalam artian kita sadar masih punya potensi untuk kita aktualisasikan, untuk kita realisasikan. Satu mesti disadarkan. Yang kedua, kita memiliki kekurangan yang mesti kita kurangi ya. Atau kalau mungkin dihilangkan ya itu. Kita kan ada potensinya, ada bagus, ada buruk ya itu ya. Itu satu. Saya ingin menurut saya itu, tapi itu tentu saya sulit untuk menyadarkan terhadap potensinya sendiri, menghargai yang positif dan juga ingin memperbaiki yang sudah ada. Itu ya dari dalam itu. Yang kedua saya ingin tanya Bu, ini di budaya Jawa Bu ya. Itu ada istilah untung ya. Untung. Apapun untung ya. Ya, kecelakaan ya. Tangan saya patah. Untung tangan tidak kaki. Tangan ya. Kaki juga patah. Untung tidak dua kaki. Nah, itu kan semacam itu bagaimana itu? Apakah itu ciri orang-orang yang growth mindset atau tidak? Optimisme itu ya. Yang ketiga saya ada permintaan. Ini bukunya Carol Dweck ini ya bagus sekali menurut saya gitu. Saya ini kan pembelajar Bu, dan juga saya newcomers di lingkungan ini ya. Jadi saya ingin belajar. Boleh nggak Bu? Ini permintaan ya, kalau boleh ya. Saya mengcopy buku tersebut. Itu saja Bu. Ya. Terima kasih.
atas. Karena kalau syukur kalau ada e-booknya ya. Kalau tidak ada e-booknya, saya ingin difotokopikan. Karena bagi orang tua ini ya, itu lebih nikmat mencoret-coret dengan spidol warna-warni itu ya. Kalau itu ya, buku itu seperti itu. Terima kasih Bu, sekali lagi ya saya bersyukur sekali hadir di pertemuan ini. Sama-sama ya, sama-sama Pak ini Kak Bang Baskam. Ya, Bang Iqbal bisa di ini dengan pertanyaan yang 3 hal itu. Silahkan Kak Rika. Dan mungkin setelah ini kita bisa mulai demo EFT-nya. Ya. Tadi bisa dengan pertanyaan pertama itu inner motivation. Motivasi yang potensi ya, potensi diri sendiri. Kesadaran potensi itu ya. Itu sharing saja ya. Ya. Untung Bu. Ya. Itu emang potensi itu menunjang Pak, potensi kita. Jadi kita juga harus bersyukur ya kita memiliki potensi itu. Bagaimana potensi itu jangan dibiarkan Pak. Kita mengasah potensi kita untuk lebih bagus, untuk dipergunakan seperti apa. Kan kita untuk kebaikan itu jadi baik buat kita ya Pak ya. Jadi gunakanlah potensi itu untuk menunjang kita lebih baik lagi hidup kita. Terus yang tadi kedua, yang untung itu ya Pak ya. Nah, ini kesadaran akan kekurangan kita. Jadi emang di Grow Mindset itu pada kita menerima diri kita apa adanya Pak. Jadi kita berdamai dengan diri kita, bagaimana kekurangan kita, kenapa kita belum mencapai. Jadi berdamai itu belum arti kita memaafkan di sini terus kita nggak ngapa-ngapain, tapi itu berdamai ini, oh saya kekurangannya ini, oh saya harus belajar ini. Jadi itu ada motivasi damai diri, bukan mengeksus diri nggak bisa, jadi nggak bisa. Tapi saya harus melakukan apa, gitu Pak. Kalau orang yang bisa grow, saya bisa nyatet Pak. Ini gagal, ini prosesnya begini, ini harus saya lakukan. Jadi dia sampai harus saya lakukan apa, terus nanti prosesnya seperti apa. Itu akan lakukan dia dengan apa? Dengan detail. Dia akan ready seperti itu. Oh saya harus minta saran ke orang yang sukses di jalan ini. Jadi kekurangan kita sendiri, kita itu bisa berdamai dengan diri sendiri. Kekurangan kita menerima apa adanya diri kita, bukan menyalahkan diri kenapa saya begini, jadi tidak menghargai, tapi apresiasi diri kita sendiri. Damailah dengan diri sendiri. Itu nanti bagaimana cara kita menghukum diri sendiri bahwa kita pilih itu bisa clear dengan terapi EFT. Jadi itu namanya ada mental block kita menjadi sesuatu yang positif akhirnya, gitu, seperti itu. Nah, untuk yang masalah serba untung, itu lainnya ke bersyukur, Pak. Jadi, untuk masih tangan saya masih punya kaki. Itu sebenarnya sesuatu hal yang positif, gitu. Jadi, enggak mengeluh, enggak menyalahkan kondisi, dengan tangan segini menggerung-gerung, fokus ke yang masalahnya itu, tapi masih untung saya masih ada kaki, gitu. Jadi, itu emang akhirnya sesuatu yang positif yang akan membentuk nanti grow mindset kita. Oh, kalau dengan ini masih ada orang yang nggak punya kaki. Saya alhamdulillah itu ada semangat untuk memperbaiki diri, untuk bisa meningkatkan potensi kita seperti itu. Jadi itu suatu hal yang patut disyukuri. Makanya salah satu nanti dari metode EFT adalah SSIP. Syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Itu akan membentuk pribadi kita yang tadinya mungkin banyak fix mindset-nya, banyak menyerahnya gitu, menjadi sesuatu pribadi yang merubah lebih positif, akan menjadi satu grow mindset gitu. Itu mungkin Abang Bastaman, mudah-mudahan. Bu. Ya. Terima kasih Bang Bastaman dan terima kasih Kak Rika. Ya. Buku sudah waktu ya, udah jam 9 apa kita? Ya. Udah jam 9 karena acara kita 9.15 ya Bu. Kak, insya Allah. Ya. Jadi mungkin untuk Abang dan Kakak yang masih ingin bertanya nanti bisa personal chat aja ke Kak Rika. Dikasih aja itu ya. Mungkin di saya nanti bisa. Apakah untuk parenting, apakah untuk pola pikir tentang kepribadian, nanti saya coba yang saya bisa lakukan untuk membantu. Jadi kita lagi bagaimana ya, bagaimana tadi hubungan EFT dengan grow mindset. Iya. Nah, kenapa harus dengan EFT? Karena EFT adalah salah satu tool atau metode yang bisa berorientasi dengan sistem energi tubuh kita, melepaskan atau menyelaraskan individu dari gangguan emosional. Emosional apa? Mental block.
saya nggak bisa, saya nggak percaya diri, oh saya bakatnya hanya segini. Jadi dia mengekspos diri sendiri bahwa emang saya bukan bidang saya, bukan passion saya, sehingga dia akan berhenti, gitu. Dia akan menyerah. Terus dia juga akan mempengaruhi dengan kesehatan. Kalau orang terus cemas, orang khawatir, stres itu akan menjadi ke fisiknya. Itu bisa aja dengan berbagai penyakit fisik yang terjadi seperti itu. Nah, ini itu tuh menurut penemu foundernya dari Greg itu mengatakan bahwa sebagai terapi akupuntur plus. Nah, manfaat terapi ini adalah untuk meredakan stres yang ada dalam diri kita, kecemasan, khawatir, apapun itu yang bersifat negatif, sedih terlalu berlebihan, marah yang terpendam, sehingga mampu menurunkan kadar hormon kortisolnya menjadi menurun. Dan itu akan mengendalikan suasana hati yang lebih tenang, lebih nyaman, lebih riang, seperti itu. Sehingga akan memberikan inspirasi lebih semangat dalam hidupnya. Ya. Kita mulai mungkin dalam pandemi banyak masalah ya. Saya nggak tahu masalah nanti disesuaikan aja dengan masalah abang kakak di sini, Mbak Mas gitu ya. Jadi dengan ilmu terapi ini kita bisa menjadikan sesuatu perubahan diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan merubah, dihubungkan dengan pola pikir yang berkembang menjadi pola pikir positif. Nah, kenali dulu ya masalahnya, kita mulai kenali dulu masalah utamanya. Nah, kalau kita mau melakukan terapi, kita siapkan dulu, tenangkan diri, relax. Kalau perlu disediakan air putih hangat atau air putih. Nah, kita ngawalin dengan kenali dulu masalah utamanya dulu. Ini saya inikan dulu, informasikan dulu. Masalahnya apa, ketakutan apa, stres apa, yang utamanya apa. Terus tentukan seberapa sih skalanya, supaya begitu 0 sampai 10. Kalau 10 itu sudah berat banget, kalau 0 udah tidak ada. Jadi masalah yang utama kita hanya tahu sendiri sampai seberapa ukuran 0 sampai 10-nya. Sudah itu tanamkan kalimat sugesti yang positif dengan metode SSIP, syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Bahwa yang Anda menyadari masalah dalam diri Anda adalah Anda menerima diri Anda apa adanya dengan kejadian tersebut dan menerima seutuhnya. Nah, bila Anda sedang stres, salah satu ini contoh aja, bila kita berencana ada stres karena ini banyak orang kena PHK, contoh yang terbanyak kita contohkan orang kena PHK. Jadi ucapkan kalimat sugesti positif seperti ini adalah, meskipun saya merasa sedih, nanti saat tappingnya belakangan, mungkin saya merasa sedih, kecewa setelah PHK, saya tetap akan menerima, saya tetap menerima diri saya apa adanya seutuhnya, dan saya akan berusaha untuk mencari pekerjaan baru yang lebih baik lagi. Itu kalimat sugesti yang ditanamkan seperti itu. Jadi mulai ditetapkan tertentu. Jadi itu nanti mulai diketukan di titik tertentu. Kita dengan setup mungkin sudah siap semuanya. Ayo kita mulai. Jadi sejajarkan tangan dengan kelingking. Ini namanya karate chop. Karate chop. Jadi titik tappingnya kita mulai dengan 7 titik. Jadi saya misalkan yang kena PHK ya. Bismillah, kita tarik nafas. Kalau mau minum dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Nanti kita ucapkan, ya Allah, meskipun saat ini saya merasa sedih, saya merasa kecewa, karena saya kena PHK, ya Allah, saya menerima seutuhnya, saya menerima apa dirinya, karena saya menyayangi diri saya sendiri. Ya Allah, saya akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik buat saya. Itu kan misalnya. Terus nanti kita ke tengah-tengah alis ini, ketuk-ketuk lagi, ucapan hal yang sama, lagi, bisa sampai 7 ketika, itu ucapkan kalimat yang tadi, tergantung persoalannya apa, nanti terus di bawah mata. Mas Iqbal mungkin bisa di titiknya nanti ya, di slide-nya. Bang Iqbal, nanti di bawah hidung, di dagu, di tulang selangka, ketuk-ketuk ya dengan 2 jari, sama ketiak. Itu 7 titik seperti itu.
itu akan melepaskan dengan belang. Nanti kalau udah putaran pertama, kita rasakan, kita tarik nafas, rileks. Terus apakah dari skala itu ada penurunan nggak? Kalau masih jauh, misalnya dari angka 8, masih 7, kita terus lakukan sampai 2-3 putaran. Kalau bisa sampai titik 0, titik 0. Waktu kita itu dengan ketenangan ya, waktu kita ya Allah, meskipun kita rasakan kesedihan kita, rasakan kecewaan kita, karena kita akan melepaskan semua emosi kita. Nah, untuk lebih dalamnya nanti itu ada kita ada terapi ya, terapi free. Nanti ada dari GISA, Gerakan Internasional Sehat Alami, ketuanya Bu Nurita. Nanti juga ada kalau ingin belajar EFT level dasar, nanti ada menghubungi admin, akan diberikan jadwal-jadwalnya. Itu kalau kita lakukan rutin, apalagi kita misalnya selesai sholat, apapun kita memulai pekerjaan dengan tapping, itu kita mau ketemu klien, kita ada dengan keluarga, dan itu jadikan suatu habit, kebiasaan, itu akan terasa kita mendapat energi positif, karena kita melepaskan khawatir kita. Maksudnya kita saat khawatir dengan kerjaan kita, misalnya mau ketemu seseorang yang sulit gitu ya, untuk diskusi atau apa, kita katakan dulu, kita doakan orang tersebut. Nanti ada cara-caranya, mungkin lebih lengkap seperti itu. Mas Iqbal bisa, nanti putaran itu bisa diulang. Jadi di Karate Chop ini adalah kita mengenakan masalah kita, terus harapan kita, terus kita apa, menerima, kita utamakan menerima seutuhnya, dan kita harapan kita. Terus ini diulang lagi di sebelah ini, di tengah garis mata, di luar mata. Nah, ini ada ininya. Nanti materinya akan di-share ya, Mas Bang Iqbal, di grup ya, yang sudah masuk grup akan itu. Nah, nanti kalau ingin lebih jelasnya, kita ada trainingnya juga level 1. Ada juga ya untuk minta terapi, itu dengan GISA nanti akan diberikan nomor teleponnya, itu free ya. Nanti banyak juga yang terkena positif dan beberapa hari sudah tersembuhkan dengan kecemasannya seperti itu, ataupun masalah apapun, karena ini berhubungan fisik yang kita lepaskan, emosi kita yang dilepaskan. Kalau kita dipendam terus, apalagi ada trauma, itu akan ke penyakit fisik gitu. Ini juga bisa dilakukan selain untuk kesehatan, apapun untuk aktivitas kehidupan kita bisa lakukan dengan EFT ini. Itu luar biasa sekali, karena merubah pola pikir kita. Apalagi banyak mental block, saya nggak percaya diri, saya nggak bisa, saya itu bisa semua bisa lepas. Jadi akan menghilangkan dan menyerahkan dengan energi tubuh kita, seperti itu. Kalau kan kita itu, apa yang kita pikirkan adalah kita sendiri. Allah itu apa yang kita sangka. Jadi semua ke pola pikir. Gitu. Mungkin itu dari saya. Udah waktunya sudah cukup ini ya. Nanti di itu aja, Bang Iqbal. Iya. Di apa nomor saya bisa di. Ya. Ya. Nomornya saya tulis di kolom. Kalau yang mau. Bisa ditulis. Ya. Yang mau untuk dengan GISA, untuk terapi atau untuk ngikut, nanti ada di admin ya. Nanti dicantumkan nomornya seperti itu. Jadi nanti GISA sama EFT bisa kehubungin ke admin, itu ada di kolom chat dari admin. Seperti itu ya. EFT level 1 tanggal 25 September via Zoom. Silahkan hubungi admin di nomor tersebut, Kakak Abang. Terus tadi Bu Rika ada pertanyaan tadi dari Bang Bastaman mengenai buku. Oh iya. Bukunya Karo S2 gimana tuh? Ya, sebetulnya saya tidak pegang buku ya, kayak hanya dari YouTube gitu ya. Coba nanti saya coba usahakan ya. Kalau misalnya saya menemukan materi, nanti saya ini dengan Bang Iqbal ya. Kalau Bang Iqbal menemukan seperti itu, nanti mungkin dicatat aja nanti nomor saya sama Bang Iqbal. Nanti saya koordinasi dengan Bang Iqbal. Karena saya juga banyak mesti belajar Google dengan YouTube, apa sih masalah ini gitu, seperti itu. Sekarang kan ada ini ya, media sosial itu bisa menanyakan hal-hal yang kita perlukan seperti itu. Jadi dijadikanlah suatu istilahnya pembelajaran juga. Jadi baik sisi spiritual ataupun sisi ilmu ya, ilmu keterampilan, sebenarnya ada semua. Sehingga kita
mempergunakan diri kita, hand kita untuk hal-hal apa yang manfaat, yang bisa merubah diri kita atau menambah kesedihan kita. Jadi saya mungkin closing statement-nya bahwa semua pola pikir kita itu jadikanlah terus bertumbuh, berkembang. Jangan merasa bahwa kita hanya pribadi yang udahlah saya nerima apa adanya. Allah menciptakan kita adalah makhluk yang terbaik. Jadi apresiasi ke diri kita sendiri bahwa kita akan bisa lebih baik lagi dengan tumbuh berkembang, yaitu melalui kita pembelajaran, belajar jangan berhenti, kan passion kita, belajar dari lingkungan, belajar dari siapapun, explore ke banyak hal, itu akan menjadikan lebih baik. Semua tidak rasa tidak nyaman, kegagalan, jadikan itu suatu motivasi bahwa akan mencapai kita meraih seperti itu. Kita hargai proses kita seperti itu, karena proses itu yang akan membahagiakan kita saat kita mencapai tujuan kita. Kita akan dengan indah menceritakan sukses kita dengan berbagai proses hasil kita ya. Prosesnya mungkin ada yang tidak nyaman, terbentur-bentur, tapi akhirnya kita di ujung kita bisa meraih apa itu. Itu yang lebih indah dalam hidup. Tulis sejarah dalam hidup kita yang terbaik, dan kita meninggal sesuatu tanpa dikenang orang dengan kebaikan kita. Itu mungkin dari saya, semoga ilmu itu manfaat. Saya juga masih banyak belajar, mohon maaf kalau ada salah kata atau yang tidak berkenan. Sama-sama belajar, saya ingin berbincang-bincang aja. Mudah-mudahan kalau ini saya juga hari Kamis ada Zoom tentang bagaimana bahagia dengan bersyukur. Nanti bisa di WA saya, bisa sampaikan. Itu sudah ada playernya. Itu aja Bang Iqbal. Baik, terima kasih banyak Karika. Mungkin iya. Ya, demikian talks kita pada malam hari ini, Abang Kakak. Terima kasih kepada Karika sekali lagi dan semua yang telah hadir. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abang None. Sampai jumpa di lain hari dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.